Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saza Triksi dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan biografi Wiji Tukul. Wiji Widodo nama aslinya. Dilahirkan dari keluarga Katolik di Sorogen, Solo 26 Agustus 1962. Ia lahir sebagai anak pertama dari 3 bersaudara di lingkungan kaum marginal. Bapaknya seorang penarik beca dan ibunya kadang menjual ayam bumbu untuk membantu ekonomi keluarga. Nama Tukul yang berarti tumbuh disematkan kepadanya oleh Cempelau ketika ia aktif bertiter dengan sarang titer jagat atau jagalan tengah. Wiji Tukul artinya adalah biji yang tumbuh. Sejak duduk di sekolah dasar, Tukul sudah mulai gemar menulis puisi. Lulus sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 8 Solo. Ia mulai tertarik menekuni dunia teater dan meneruskan sekolahnya di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Karena kendala ekonomi keluarga yang semakin sulit, ia memutuskan untuk berhenti sekolah ketika menginjak di kelas 2. Melalui teman sekolahnya, ia bergabung dengan kelompok teater Jagalan Tengah. Bersama dengan teman-teman jagat inilah Tukul pernah mengamen puisi dari kampung ke kampung di beberapa kota. Pada Oktober 1989, Tukul menikahi Siti Diah Surijah atau dikenal dengan nama Sipon. Mereka berkenalan di Sanggar Titer Jagat dan keduanya sama-sama aktif berkegiatan di seni Solo dan seringkali tampil bersama dalam sebuah lakon teater. Tukul dan Sipon sama-sama berasal dari kaum marginal. Dengan pernikahannya dengan Sipon, Tukul dikaruniai seorang putri yang bernama Fitri Ngantiwani dan seorang laki-laki yang bernama Fajar Merah. Fajar Merah sendiri mengikuti jejak perjuangan ayahnya melalui musik dengan melakukan puisi-puisi ayahnya, yakni Wiji Tukul. Pada 1993, Tukul bersama temannya Sensar Siahaan membentuk Jaker atau Jaringan Kerja Rakyat yang bergerak di bidang daya cipta dan kreativitas. Di tahun 1995, Tukul menjadi penggerak demonstrasi besar aksi protes karyawan PT Sritex. Cedera pendengaran dan nyaris buta, meninggalkan cacat mata karena dibenturkan ke sebuah mobil. Pada 22 Juli 1996, ia ke Jakarta menggabungkan Jaker dengan Partai Rakyat Demokrat, sekaligus menjadi ketua divisi propaganda dan editor Suluh Pembebasan. Rekan-rekan Tukul diliputi rasa kecewa atas pilihannya yang masuk dalam ranah politik. Sejak tahun 1996, Tukul dikenal sebagai seorang seniman rakyat dan menjadi bagian dari PRD. Pada 27 Juli 1996, terjadi aksi pengambil alihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat, yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarno Putri. Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai dalang kerusuhan, akibatnya PRD dibubarkan. Para aktivis dijebloskan ke penjara, sejumlah aktivis yang lainnya diculik, ditangkap, dan dihilangkan secara paksa. Tukul salah satunya. Ia dijemput di kediamannya di Solo pada Agustus 1996. Namun, Tukul menyamar dan berhasil kabur dengan memakai helm, meninggalkan Sipon istrinya beserta kedua anaknya yang masih kecil. Antara bulan Maret sampai April 1998, jejaknya sudah tidak diketahui. Antara bulan Maret sampai April 1998, jejaknya sudah tidak diketahui. Akhirnya sang istri melaporkan ke Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan pada April 2000. Sampai sekarang Tukul belum juga ditemukan, kasusnya seperti ditutup-tutupi. Tidak ada kabar dari pemerintah untuk mengungkapkan kasus Tukul ini. Segitu saja biografi tentang Tukul yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.